Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa kelas PE 1A. Ya, ini kita masuk ke pertemuan pertama ya pada teknologi bahan untuk bahan listrik ya. Jadi pada setengah semester kemarin sudah diajari oleh Pak Slamet Priyoatmojo mengenai teknologi bahan, khususnya bahan-bahan mekanik. Nah, pada setengah semester selanjutnya, mulai minggu ke-10 ini, kita akan belajar teknologi bahan juga, tapi bahannya adalah bahan-bahan listrik ya, teknologi bahan listrik. Kita akan mempelajari parameter kelistrikan dari bahan-bahan yang dipakai di dunia listrik. Ya, bisa kita lihat ya, di gambar ini ada 3 buah gambar. Gambar sebelah ini adalah gambar kabel yang biasa kita pakai di rumah ya. Ini adalah kabel tipe NYM yang biasa kita pakai di rumah. Nah, dalam kabel ini terdapat dua bahan ya, bahan listrik. Pertama adalah konduktor, yaitu tembaganya. Ada 3 tembaga itu ya. Yang kedua adalah isolator, yang biasanya terbuat dari PVC atau XLP. Kalau di NYM ini biasanya PVC. Nah, jadi dalam satu kabel itu terdapat bahan konduktor sekaligus isolator ya. Itu yang gambar sebelah kiri. Kemudian gambar yang kedua itu adalah gambar IC atau chip ya. Itu chip yang terdapat pada mikroprosesor ya. Nah, chip itu terbuat dari bahan semikonduktor. Pada mata kuliah ini kita tidak belajar tentang chip, tapi pada mata kuliah ini kita akan belajar tentang bahan semikonduktornya. Jadi chip itu terbuat dari bahan semikonduktor yang akan kita pelajari di mata kuliah ini. Jadi kita akan belajar tentang bahan semikonduktor. Di gambar ketiga itu adalah gambar apa itu ya? Itu gambar motor rusak itu ya. Jadi motor kalau isolasinya gagal, jadinya seperti itu ya, terbakar ya. Jadi itu adalah gambar motor yang terbakar karena isolasinya sudah rusak, sehingga terjadi kegagalan isolasi, sehingga terjadi percikan bunga api di dalam motor, sehingga motornya terbakar ya. Itu terjadi karena kegagalan isolasi. Nah, di mata kuliah ini kita juga akan belajar caranya mendeteksi kegagalan isolasi ya, supaya tidak terjadi hal-hal seperti itu ya. Jadi kegagalan isolasi itu bisa dideteksi sebelum terjadi, kita sudah tahu duluan dan kita antisipasi sebelum motornya itu terbakar ya. Oke, itu mata kuliah teknologi bahan, terutama bahan elektrik. Secara garis besar materinya ada 4 bab, yaitu pengantar, kemudian konduktor, kemudian isolator, dan semikonduktor. 4 bab ini akan kita pelajari dalam 9 pekan ya, 9 minggu. Untuk pengantar kita akan belajar apa itu listrik ya, apa itu listrik, apa itu elektron, apa itu kolom, apa itu arus listrik, apa itu tegangan, dan apa itu konduktor, isolator, dan semikonduktor ya. Ini penting untuk kita pelajari. Kenapa? Untuk memahami fundamental dari mata kuliah yang kita pelajari ya. Kalau kalian ditanya apa itu konduktor, dan jawaban kalian adalah konduktor adalah bahan yang bisa mengantarkan listrik, nah itu levelnya baru level anak SMP ya. Jadi anak SMP itu kalau ditanya konduktor itu apa, ya bahan bisa mengantarkan listrik. Nah itu cukup sampai situ ya. Tapi mengapa kok konduktor itu bisa mengantarkan listrik? Mengapa kok tembaga itu bisa nyalurkan listrik? Karet kok tidak bisa ya? Kenapa kok tembaga bisa, karet tidak bisa? Memangnya dalamnya tembaga ada apanya ya? Kenapa kok dia gampang mengantarkan listrik, sementara karet susah mengantarkan listrik ya? Nah itu yang akan kita pelajari. Untuk mempelajari itu kita harus belajar dulu tentang elektron ya, tapi hanya kulitnya saja. Kita ambil yang penting-penting saja, yang
yang berhubungan dengan mata kuliah teknologi bahan ya. Oke, setelah kita belajar pengantar ini, kita akan belajar tentang konduktor ya. Seperti tadi sudah disampaikan, yang kalau anak SMP bilang itu konduktor adalah bahan yang bisa mengantarkan listrik. Kita akan belajar pengertian dan sifat, kemudian jenis-jenis konduktor, bahannya maksudnya, jenis bahan konduktor, kemudian perhitungan nilai R atau resistansi, kemudian pengaruh temperatur terhadap konduktansi, kemudian jenis-jenis kabel, dan cara pengecekan atau inspeksi kabel ya. Bab ketiga yaitu isolator. Kita akan belajar mengenai pengertian dan sifat isolator, kemudian bahan-bahan isolator, jenis-jenis isolator ya. Isolator itu ada banyak jenisnya ya. Ada isolator yang dipasang di sutet, bentuknya keramik gitu ya. Ada isolator yang dipasang di kabel-kabel, itu beda jenisnya ya. Kemudian pengujian atau inspeksi isolator. Ya, pengujian ini kaitannya dengan yang tadi ya, motor yang rusak karena kegagalan isolasi. Nah, sebelum terjadi kegagalan isolasi, kita uji dulu supaya kita bisa tahu motornya ini isolatornya masih bagus apa enggak ya. Nah, kalau isolasinya sudah rusak, ya jangan dipakai, karena kalau dipakai nanti bisa terbakar. Nah, cara ngujinya itu yang akan kita pelajari. Cara nguji isolatornya masih bagus atau enggak. Alatnya apa saja, cara pengujiannya seperti apa. Kita akan pelajari di sini. Yang terakhir adalah semikonduktor ya. Semikonduktor ini yang akan kita pelajari adalah sifat dan bahan semikonduktor. Semikonduktor ini mungkin belum dipelajari di sekolah menengah ya. SMA, SMP itu belum belajar semikonduktor. Ini baru materi baru untuk kalian mungkin ya. Jadi kita akan belajar sifat dan bahan semikonduktor, kemudian doping pada semikonduktor ya, kemudian PN junction, dan terakhir adalah komponen semikonduktor.